Selamat pagi Pak Yohan. Selamat pagi Mbak Luna. Ya, Pak Yohan, BPBD Jakarta ini sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ya, tindak lanjut dari informasi BMKG begitu. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi di lapangan, Pak? Adakah titik-titik yang sudah terjadi banjir atau genangan, Pak Yohan? Baik, ini data sampai dengan pukul 9 ini ada 6 RT di Jakarta Selatan yang tergenang ya, dan di Jakarta Utara itu ada 2 RT. Saya pun saat ini posisinya sedang perjalanan ke Jalan Nis ya, di Jakarta Selatan, di wilayah Cilandak ini terjadi genangan ya di lokasi tersebut. Kami monitor, saya juga monitor juga ke lapangan, situasi terkini. Personil BPBD tentunya sudah dikerahkan ya ke seluruh wilayah, terutama di wilayah-wilayah jalan-jalan protokol ya, seperti di Jakarta Utara itu yang memang sering terjadi genangan. Jadi petugasnya sudah ada di lapangan semua ya. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya sekarang. Oke. Yang tertinggi itu di Pasar Minggu, ini ada 95 cm nih ketinggian maksimalnya di Kelurahan Pasar Minggu. Sementara di Tanjung Priok ini ketinggian 20 cm ya di 2 RT di Jakarta Utara, dan di Jakarta Selatan juga di Duren 3 juga ada genangan 40 cm ya di satu RT gitu. Dan itu laporan jam 9, ini kita masih merekap untuk laporan yang jam 10 ya, 10 pagi. Oke, berarti masih ada beberapa titik yang terjadi genangan. Nah, petugas tadi sudah dikerahkan ke wilayah-wilayah yang mengalami genangan. Apa upaya yang dilakukan, Pak, untuk mengurai atau mengurai dampak mungkin kemacetan lalu lintas karena genangan ini, Pak? Baik, untuk mengurai lalu lintas tentunya BPBD tidak sendiri ya. Di situ sudah ada petugas dari Dishub, Satpol PP, kemudian petugas dari kelurahan setempat. Tentunya di titik-titik tertentu yang memang rawan genangan ya, itu sudah ada pasukan biru dari sumber daya air dengan pompa mobilenya ya, itu sudah disiagakan sehingga bisa membantu mengurangi genangan di titik-titik tertentu. Salah satunya di jalan RW Watanata ya, ada di contohnya nih di Jalan Walang Baru di Tugu Utara, di Rorotan juga itu memang sudah tersebar ya. Petugas-petugas ini bukan hanya petugas BPBD, tapi juga petugas yang memang fully equipped untuk mengurangi genangan khususnya di jalan ya, di jalanan supaya lebih cepat surut ya. Meskipun sampai dengan saat ini saya kebetulan lagi di Jakarta Selatan, lagi di lokasi ini, mau hujannya masih rintik-rintik ya. Jadi kita masih terus bersiaga kawan-kawan untuk mengawal sampai genangannya betul-betul surut semua. Baik, Pak Yohan, dari titik-titik genangan yang Bapak tadi sebutkan, apakah masih bisa dilintasi kendaraan, Pak? Atau memang sudah ada yang tidak bisa dilintasi sehingga harus memutar mencari alternatif lain, Pak? Sampai saat ini karena memang di lapangan itu sudah banyak yang dilakukan ya, jadi memang cenderung bisa dilewati ya. Kalau petugas-petugas ini kan tadi saya disampaikan sudah ada pompa mobile juga gitu. Ya. Namun tentunya memang kemacetan itu tidak bisa dihindari karena secara alamiah umumnya ini ketika hujan itu semua melambat ya, pelambatan, apalagi ketika menemui ada terlihat genangan sekitar 10 cm sampai 20 cm ini itu pasti melambat semua ya. Jadi efeknya cukup sebagai kemacetan yang cukup panjang. Iya. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau BMKG kan juga mengeluarkan peringatan potensi hujan ini masih bisa berlanjut sampai sore bahkan malam nanti, Pak, di Jakarta sendiri dan sekitarnya. Langkah antisipasi Betul, iya. apa ini, Pak Yohan, yang dilakukan? Ya antisipasi tentunya kita terus bersiaga di lapangan ya, personilnya kita siagakan terus di lapangan. Yang lepas piket juga kita tarik juga ini untuk membantu ya penanganan di lapangan. Yang posisi standby juga kita kerahkan juga ke lapangan. Kita sudah fully equipped ya, perlengkapan-perlengkapannya sudah cukup lengkap untuk membantu penanganan di lapangan ya. Dan mungkin kepada warga himbauan saya ingatkan, apabila membutuhkan sesuatu silakan hubungi nomor layanan kedaruratan 112 ya. Seperti di tahun 2025 itu ya cukup banyak juga pada saat terjadinya genangan itu permohonan untuk evakuasi menggunakan perahu karet. Jadi silakan hubungi 112. Bebas pusat. Baik, Pak Yohan, berarti selain genangan yang mengganggu lalu lintas begitu ya, apakah juga sudah ada beberapa permukiman warga yang sampai membutuhkan evakuasi lebih lanjut, Pak Yohan? Sejauh ini
evakuasi itu kan maksudnya memindahkan ke Ya, pengungsian. ya. Kalau dari pantauan kami ini karena memang ada yang harus kerja dan ini hari pertama sekolah juga di beberapa sekolah swasta ya. Hmm. Jadi sejauh yang dari pantauan Hmm. untuk keluar dari pemukiman menuju ke tempat kerja maupun ke sekolah itu sejauh pantauan kami dari apa yang dilakukan oleh petugas di lapangan ya, petugas BPBD dengan perahu karet dan perahu PE-nya. Hmm. Kira-kira seperti itu. Itu dari beberapa titik yang tadi di awal Pak Yohan sebut ya, di permukiman-permukiman ya? Betul ya, itu ada memang ada di lokasi-lokasi tertentu karena memang untuk kecepatan kita Ya. sudah siapkan juga, kita titipkan perahu karet itu di kelurahan atau di pos RW yang memang umumnya pada saat terjadi cuaca ekstrim ini cenderung terjadi genangan di lokasi tersebut. Hmm. Jadi pergerakan petugas kami bisa lebih cepat di lapangan. Baik, baik. Pak Yohan, untuk penyiagaan perahu karet terutama tadi untuk membantu mobilisasi warga atau bahkan ada tidak yang sudah standby nanti untuk mengevakuasi kalau ketinggian airnya terus naik begitu di wilayah-wilayah mana ini yang diantisipasi Pak Yohan? Oh tentunya kita sudah siapkan itu di wilayah-wilayah sepanjang aliran Kali Kerukut dan aliran Kali Ciliwung ya. Contohnya di wilayah Petogogan gitu, atau di wilayah Bangka itu kita memang sudah standby-kan tim beserta perahu karetnya. Ada juga yang kami titipkan tadi saya sampaikan kan kami titipkan perahu karet itu di kelurahan atau di RW itu seperti contohnya di Jalan Dermaga Ujung ya di RW 22 itu kita titipkan perahu di situ ya. Jadi untuk bantu mobilisasi bisa lebih cepat. Apalagi memang untuk kebutuhan evakuasi. Dan mungkin kelebihannya di Jakarta ini pengalaman dari banjir tahun lalu ya. Ini kita alhamdulillah untuk bantuan perahu karet kita juga berkolaborasi dan di backup oleh TNI Polri ya, dari Marinir, dari Brimob. Ini memang mereka juga punya perahu-perahu karet ya. Jadi apabila sistem kerjanya itu Satpol PP pun punya perahu karet, Disbul Karmat pun punya perahu karet. Namun demikian pada saat terjadi kejadian tertentu yang memang cukup jauh diakses ya lokasinya, ini kita ambil titik terdekat yang bisa digerakkan gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya petugas BPBD dengan perahu karetnya agak susah menjangkau ke situ, tapi lebih dekat dijemput oleh tim Brimob yang menggunakan perahu karet, mereka yang menjemput. Ini pengalaman kejadian kemarin ya, tahun lalu gitu. Ya. Atau yang dari TNI Angkatan Darat nih, ada juga mereka mengerahkan perahu karet dari Marinir juga. Itu kita sistemnya mana yang terdekat itu yang diterjunkan gitu, pada saat kejadian-kejadian yang krusial ya. Ya. Jadi koordinasi itu cukup baik, kolaborasinya juga cukup baik, dan tentunya kita bersiaga terus karena memang ini masuk ke puncak-puncaknya musim penghujan ya. Iya. Dan boleh saya sampaikan juga sebetulnya sejak tanggal 24 Desember atau malam Natal itu genangan yang terakhir yang cukup signifikan ya itu di Kampung Melayu ada 3 RT selama 4 jam itu mengalami genangan selama sekitar 3-4 jam ya. Itu tingginya sampai 70 cm. Jadi baru hari ini terjadi lagi genangan yang cukup ekstrim sampai hampir 1 meter tadi yang saya sampaikan datanya. Ya baru hari ini lagi nih terjadi ini perdana mungkin di tahun 2026 ya terjadi genangan yang cukup signifikan akibat curah hujan yang cukup tinggi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk prediksi, mungkin koordinasi dengan BMKG ya, prediksinya ini sampai kapan harus diantisipasi juga oleh BPBD, Pak? Kondisi hujan seperti ini. Kalau sampai kapan ya tentunya kita siaga terus ya. Nah, tapi warningnya dari BMKG ya ini sampai Februari sampai Maret pun ini masih cuacanya masih cukup ekstrim ya. Ya. Jadi memang kita harus tetap bersiaga gitu. Tapi Kalau mungkin ada kebiasaan di warga Jakarta ya dan sekitarnya ini yang sudah cukup baik, yang sudah mengikuti perkembangan global ya. Jadi di kota-kota besar di dunia itu biasanya orang memantau laporan cuaca dulu sebelum berkegiatan nih. Di malam harinya atau di pagi harinya. Nampaknya ini juga sudah mulai dilakukan ya oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Sehingga info-info bisa lebih cepat mereka dapatkan dan mereka bisa memutuskan mau berkegiatan di mana. Baik. Sekarang malah lebih cepat lagi dengan menggunakan Instagram ya, dengan mengikuti Instagram BPBD Jakarta itu bisa dilihat tuh kita selalu update story ya, perakiraan, warning,
kemudian apapun nih kita langsung sharing paling cepat lewat story nih, kita sharing situasi terkini seperti apa, kondisi seperti apa, Baik. sehingga yang lihat itu bisa memutuskan kalau mau berkegiatan di Jakarta sebaiknya kemana, jam berapa, bagaimana cara mengaksesnya gitu, sehingga bisa lancar urusannya di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Yohan, kalau koordinasi dengan wilayah-wilayah sekitar Jakarta ya, wilayah-wilayah penyangga, karena kan ini juga perlu kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah daerah sekitar begitu, Pak. Ini cukup baik ya. Bahkan hari Jumat yang lalu kami diundang oleh Menko PMK ya. Ini beberapa wilayah Jabodetabek Jur. Kita diundang rapat untuk penanganan tanah longsor dan banjir ya. Ini dibuka data, kemudian dibuka akses informasi, diupdate ya. Jadi dari pihak pemerintah pusat juga sudah cukup proaktif ini menangani genangan. Jadi rapat tingkat menteri itu bukan hanya hari Jumat kemarin saja, 2 bulan yang lalu juga saya menghadiri rapat yang diinisiasi Kemenko itu infrastruktur ya, AHY ya. Itu beliau mengundang kita sharing informasi ini, bagaimana kondisi di Bekasi, bagaimana kondisi di Tangerang, saluran air kali seperti apa, ini kita sudah diskusikan dan kita cari solusinya gitu. Apa yang bisa kita saling koordinasikan dan kita saling perbantukan. Jadi kira-kira seperti itu, cukup baik lah koordinasinya sebetulnya. Koordinasinya cukup baik ya. Berarti upayanya apa, Pak, yang mungkin bisa disampaikan dari hasil kolaborasi atau kemarin koordinasi dengan Kementerian Infrastruktur, Pak? Ya kalau ditanya apa buktinya ya, buktinya kan saya tadi sudah sampaikan dari tanggal 24 sampai dengan hari ini ya baru terjadi banjir besar ya, lumayan besar tuh sampai 1 meter gitu. Itu kalau saya itu beberapa minggu yang lalu bertemu dengan Kepala BPBD Jawa Barat ya. Beliau menyampaikan di Jawa Barat sendiri sedang dilakukan penertiban di sekitar bantaran kali dan juga naturalisasi dan lain-lain ya, sehingga itu mengakibatkan dari tanggal 24 sampai sekarang ini walaupun curah hujan sesekali memang cukup ekstrim, tapi tidak jadi genangan selama rentang waktu itu ya. Dan hari ini pun secara informal diinfokan bahwa Kepala BPBD Jawa Barat ini akan hadir ke kantor nih untuk bertemu dengan Kepala BPBD Jakarta ya siang ini gitu, untuk silaturahim sekaligus mendiskusikan berbagai hal gitu. Baik. Jadi itu yang menjadi bukti bahwa koordinasi dan kolaborasi sebetulnya sudah cukup baik ya. Oke, kalau jadi, begitu tidak ada lah istilahnya salah menyalahkan ini bagaimana. Jadi saya buka aja rahasianya, bukan rahasia ya. Koordinasi hari-hari seperti itu kan yang Mbak Hana ingin ungkapkan kan. Jadi buktinya ada, ininya ada, tinggal di cross check aja. Cukup baik koordinasi untuk penanganan sampai dengan bukan hanya penanganannya, bahkan antisipasinya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Yohan. Nanti kita update kembali Pak ya situasi terkini di Jakarta pasca hujan deras hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Yohan. Terima kasih Mbak Hana, selamat siang.